Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mutahhirul qulub wa munawwirul uqul, al-hadi ila sawa'is sabil, yahdillahu bihi binurihi man yasha. Ba'atha ilaina sayyidal wujud wa imama ahli ruku'i was sujud, sahiba liwa'il ma'bud wa hawdil mawrud sayyidina Muhammad. Fa ukrimna bi nabi ta'atha rahmah, balagha risalata fa ahsana balaghaha, wa addal amanata fa ahsana ada'aha, wa nasaha al ummah wa kashafa bihi dhulmah, wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar, salatan wa salaman daimain mutalazimain bin yaumina hadha ila yaumi mahsyar. Amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه yu'jibu zurra'a liyaghdha bihimul kuffar. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ma ajmal wa ma akmal an nahya hadzal sabah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya kita bersama-sama berkumpul pada pagi hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati kelahiran sosok yang mulia yang dimuliakan oleh Maha Mulia Baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musalla Ar-Raudhah, taman, insyaallah mudah-mudahan raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman-taman surga, dihadiri oleh para habaib anak cucunya Rasulullah, para alim ulama, para asatidz, guru-guru pewarisnya Rasulullah. Itu juga yang sama-sama kita cintai, kita hormati Al-Habib Abdurrahman bin Tahir, Habib Ubaidillah Al-Haddar, begitu juga akhina fillah Sayyid Al-Habib Mahir bin Yahya. Mudah-mudahan para guru-guru kita, begitu juga Kiai Haji Ruslan Nawardi, Kiai Haji Abdul Samad bin Muallim Ghazali, Al-Ustaz Nuruzi, Al-Ustaz Syarif, Al-Ustaz Ali bin Kiai Haji Zarkasi, Al-Ustaz Syukran yang lagi demam kayaknya ini ya. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, amin. Ya Maulidal Mustafa yalli magamak azim asa bijahin nabi yahsul syifa disegi. Kita doakan guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita, senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, tadi Kiai Haji Ruslan Nawardi sudah menerangkan bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang Yahudi mendatangi Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Lalu Yahudi tersebut mengatakan, "Ya Ali, sifli an akhlaki nabika Muhammad." Gambarkan kepadaku tentang akhlak Nabi kamu Muhammad. Akhirnya Sayyidina Ali menjawab, sebelum saya menggambarkan akhlak Nabi saya Nabi Muhammad SAW, kamu terlebih dahulu sifli an mata'id dunya, gambarkan kepadaku tentang kenikmatan dunia. Akhirnya orang Yahudi tersebut mengatakan, hadza amrun usrun, ini perkara yang sulit. Gimana saya akan mendeskripsikan, menggambarkan kenikmatan dunia yang begitu banyak? Hadza la yatayassar ya Ali, ini suatu yang enggak mudah saya ungkapkan wahai Ali. Banyak banget kenikmatan dunia, banyak banget. Akhirnya kata Sayyidina Ali, gimana bisa saya akan mensifati, menggambarkan keindahan, kemuliaan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, seandainya kamu aja nggak bisa untuk mensifati daripada kesenangan dunia, kenikmatan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakanlah bahwasanya kenikmatan dunia itu sangat apa? Sedikit. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang begitu luhur, begitu tinggi. Gimana bisa saya akan mensifati sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dunia aja yang kamu bilang banyak, itu kata Allah sedikit, kecil. Tapi Nabi Muhammad SAW itu sangatlah agung, sangatlah besar. Al-kaunu isyaratun wa antal mabsud. Ini semua alam semesta ini merupakan sebuah isyarat. Tujuan penciptanya adalah Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, kita memperingati sosok yang mulia. Maka dari itu alhamdulillah, alaina an naqra wa alaina an na'rif wa alaina an nadrus wa alaina an na'ish ma'a hadhihi as-sirah al-'atirah asy-syamilah al-kamilah allati ikhtassat biha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca, kita mengenal, kita mempelajari, bahkan kalau bisa kita hidup dengan sirah al-'atirah ini, yaitu perjalanan harum wangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus mengetahui surah, sirah, sarirah daripada Nabi Muhammad SAW. Surah itu apa? Gambarnya, gambarannya, fisiknya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita sholawat, kita langsung istihdhar, kita membayangi Nabi Muhammad SAW. Bulu matanya lentik, hidungnya mancung, pipinya kemerah-merahan, harum tubuh wangi Nabi Muhammad SAW. Ini tangannya halus seperti apa? Sutra, dingin kalau dipegang, dan harum itu kalau ada bayi ketahuan yang dipegang sama Rasulullah sama yang nggak dipegang Rasulullah ketahuan daripada wanginya. Ini baru apa? Baru fisiknya Rasulullah SAW, dari tubuh wanginya Rasulullah SAW. Ummu Sulaim pernah waktu itu gelar tikar agar Nabi Muhammad SAW tidur-tiduran di situ, dan Rasulullah dalam riwayat banyak sekali mengeluarkan keringat peluh, dan keringatnya Rasulullah SAW kalau bercucuran laksana mutiara-mutiara yang berkilauan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah akhirnya Ummu Sulaim ketika selesai Rasulullah tidur, karena banyak keringat di tikernya, diperes, ditaruh di botol-botol, dilihat sama Rasulullah, apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Maka dia mengatakan, ini kita jadikan sebagai apa? Minyak wangi kita ya Rasulullah, karena harumnya Masya Allah luar biasa, sangat harum banget. Ya, ada gak ustadz di sini yang kayak gitu? Ya, lagi main ke rumah, tidur, akhirnya tuh keringatan, diperes. Ya, diperes kenapa tuh? Ya, bahkan ludahnya Rasulullah itu dalam riwayat kagak pernah jatuh ke bumi. Kenapa? Karena ditadangin sama para sahabatnya. Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib
salam alaika salawatullah alaika. Itu kita bayangin hadirin Nabi Muhammad SAW, apalagi ketika kita salawat pada Nabi Muhammad ya. Ada salah seorang ulama ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini salawat kepadamu ketika seseorang man shalla alaika salatan wahidah sallallahu biha asyrah. Siapa orang yang salawat kepadamu satu kali, maka dibalas oleh Allah 10 kali salawat berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salawatnya yang kayak mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW salawatnya yang biasa, yang tanpa dia menghadirkan ya, ketika dia bersalawat. Jadi cuman asal salawat aja gitu. Lalu ketika orang yang menghadirkan engkau ketika dia baca salawat, itu gimana pahalanya? Nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Haddad, kalau Allah Subhanahu wa taala udah ngasih kepada hambanya, jangankan 10 kali salawat, yaitu berupa rahmat, satu rahmat ada udah cukup. Allah memberikan kepada kita satu rahmat, maka hamba tersebut lam yu'adzibhu abada, tidak akan disiksa selama-lamanya. Nah ini Masya Allah, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha asyrah. Siapa orang yang salawat satu kali aja sama Rasulullah, dibalas 10 salawat dengan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini surah dan sirahnya Nabi Muhammad SAW, perjalanan harum wangi Nabi Muhammad SAW, yang mana di umur 2 bulan dalam kandungannya sudah ditinggal pergi oleh ayahnya selama-lamanya. Di umur 6 tahun ditinggal pergi oleh ibunya, diasuh oleh kakeknya, lalu ke pamannya, yang mana beliau di umur 10 tahun mengembala domba, menuntun onta di kaki gurun lereng Sahara, Masya Allah. Akan tapi anak yatim piatu ini nggak kolok, nggak manja, menggemparkan dunia internasional pada saat itu, yaitu Romawi Persia, yang mana kita alhamdulillah kita lihat sekarang ajarannya Masya Allah merambah dari desa ke desa, kota ke kota, bahkan Jazirah Arabia sepenuhnya sampai ke Eropa, ke Afrika, ke Amerika, ke Asia Tenggara, Singapura, Malaysia, ke Indonesia, bahkan sampai ke Jakarta. Alhamdulillah Nabi Muhammad SAW sekarang ada di hati kita semuanya. Masya Allah, antum tahu sekarang nama bayi yang paling populer di Inggris, di Belgia, di Prancis itu adalah Muhammad. Itu nomor 1 populer. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin sekalian, itu sirahnya Nabi Muhammad SAW. Dan sarirah itu apa? Nih, yang ada di dalam hatinya Nabi Muhammad. Apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad pengen seluruhnya kita nih, bukan hanya yang hadir maulid sekarang. Nih yang hadir maulid sekarang orangnya itu juga ya. Nanti ntar malam di mana? Di masjid yang hadir ini juga pasti ya. Ntar di sono yang hadir ini juga. Ini udah dikenal insya Allah sama malaikat. Tapi yang dipengenin Rasulullah yang masuk surga bukan kita doang, itu bahkan orang-orang yang di jalan, orang-orang yang bahkan kagak kenal Nabi Muhammad SAW ya. Mereka itu umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, semuanya ingin ya Nabi Muhammad, mereka itu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu cita-cita terbesarnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Umatku semuanya masuk ke dalam surga kecuali yang kagak mau. Ini sahabat heran, ada yang gak mau ya Rasulullah? Ada yang kagak mau masuk surga? Antum kalau ditawarin mau apa enggak masuk surga? Pelan banget. Nah, ragu-ragu apa? Mau gak masuk surga? Nah, gitu dong ya. Amin insya Allah. Malaikat pada nyatetin. Kan malaikat banyak di sini nih. Tuh. Malaikat banyak di sini. Tugasnya malaikat diantara lain apa?
ya, memintakan ampunan, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Terus juga mencatatkan apaan yang kita bawa dari rumah kita, mudah-mudahan digobul oleh Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita semuanya. Nah, sahabat nanya, ada ya Rasulullah yang enggak mau? Ada yang enggak mau. Siapa ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat sama aku masuk surga. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab itu kan ada munasabah. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani, siapa yang durhaka enggak taat padaku seharusnya dakhalan nar, seharusnya. Tapi coba antum perhatikan ucapan Nabi Muhammad, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat padaku, dia sungguh ya akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi siapa yang enggak taat, yang durhaka sama aku, faqad aba, dia sendiri memang yang kagak mau masuk ke dalam surga. Saya mau dia masuk surga. Bahkan orang-orang yang dia kepengenan, gue sih nanti kumpulnya di neraka aja sama artis Hollywood, sama apa artis-artis apa tuh ya Amerika. Ada orang kayak gitu, beneran ada ngomong kayak gitu. Orang-orang kayak gitu juga Rasulullah pengen dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sarirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadirin sekalian, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kita adalah sebaik-baiknya umat ya, selagi kita mau ta'muruna an-nasa bil ma'ruf, kita mengajak manusia dalam kebaikan. Begitu juga kita mencegah mereka jangan supaya melakukan kemunkaran-kemunkaran. Hadirin sekalian, disebutkan di dalam kitab Syaraf Ummah Muhammadiyah karya Sayyid Muhammad bin Adawi Al-Maliki bahwasanya kita ini diberikan keistimewaan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kita di antaranya raful isir, yaitu diangkatnya beban-beban yang ditanggung oleh umat-umat terdahulu yang tidak dibebani oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Qat'u mawadi'in najasah, yaitu apa? Ya, dipotong tempat terkena najis. Kalau misalkan, mohon maaf, ada orang yang terkena air kencingnya, cepretan gitu air kencingnya, kena kulitnya, gimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya harus dikopek itu kulit. Umat-umat terdahulu. Kalau kena baju, gimana cara mensucikannya? Dipotong tuh baju. Coba kita bandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya dibilas pakai air jadi apa? Suci. Gimana coba kalau kena air kencing ya, lagi apa? Lagi tahu-tahu kena pipi kita. Dicopot itu ya, dikope-kope, nggak bisa pakai air ya, kena sarung BHS baru beli ya, gimana tuh ya, baru beli lagi sarung BHS. Masya Allah. Begitu juga ketika ya Allah Subhanahu wa taala meringankan umat ini dengan apa? Ya, qatlun nafsi bitaubah, membunuh diri sendiri dengan syarat diterimanya taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam ya, meninggalkan kaumnya sebentar, akhirnya malahan mereka apa? Nyembah patung sapi. Ya. Ketika Nabi Musa balik, ternyata mereka udah nyembah patung sapi. Lalu mereka pengen taubat. Kata Nabi Musa, syarat sah diterima taubat kalian, kalian bunuh diri kalian sendiri, jatuhin dari gunung. Masya Allah. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Bunuh diri sendiri. Kita kagak ada yang sampai kayak gitu. Bahkan daripada dosa-dosa yang lain. Seperti apa? Cara diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau dia nih suka apa? Suka cipoa, suka bohong, suka fitnah, suka namimah, suka ghibah. Gimana cara diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dipotong lidahnya, hadirin. Dipotong lidahnya. Mau taubat diterima lidahnya, potong.
Kalau apa? Matanya sering memandang pandangan yang haram. Cara taubatnya gimana diterima? Congkel tuh mata. Coba kalau sekarang diterapin. Wah, pada punya mata gak lo? Matanya dicongkel. Itu cara diterima taubatnya umat terdahulu. Mohon maaf kalau dia berzina. Gimana cara taubatnya? Dipotong kemaluannya, hadirin. Tapi apa bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahima. Siapa orang yang dia melakukan maksiat, melakukan dosa, kemudian dia minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendapati dia ghafuran rahima, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah, tabarakallah. Iftidah ashabil ma'asi minhum, diantaranya juga ya, dinyatakan pelaku maksiat langsung di dunia. Apabila Bani Israel, umat-umat terdahulu itu melakukan maksiat di malam hari, di pagi harinya udah tertulis maktubun baina abwa baitih, di pintu-pintu rumahnya fulan bin fulan telah melakukan ini dan itu semalam, maksiat ini dan itu, semuanya jelas, orang lain bisa tahu, orang lain bisa ngelihat, ya Allah. Tapi enggak, umatnya Nabi Muhammad SAW ditutupin maksiatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunggu istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Maka dari itu hadirin sekalian, sudah sepatutnya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, karena keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita keluar dari majlis maulid ini, kita membawa sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Karena ada, mohon maaf, ane lihat baru selesai hadir maulid, baru selesai hadir majlis ta'lim, tapi minum masih pakai tangan kiri ya, makan masih berdiri pakai tangan kiri. Masya Allah, jangan sampai nggak ada kagak ada hasilnya kita hadir majlis ini. Kata ulama, dikatakan in lam yutrakulluh la yutrakulluh. Kalau nggak bisa ngambil semuanya, jangan ditinggalin semuanya, supaya ada perubahan dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup kita di dunia bahagia, ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah, di akhirat masuk ke dalam surga, berjumpa Nabi yang mulia, kumpul kembali bersama orang-orang kita cinta, dan dihindari dari siksa api neraka. Hadirin, kita doakan juga saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka, Allah berikan kesabaran, Allah menangkan perjuangannya. Allahumma izzal Islam wa ansuril muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Palestin wa fi sa'iri buldanil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahlikil yahuda wal nasara wal kafarata wal musyrikin a'da'aka wa a'da' ad-din. Allahumma shaddid syamlahum wa farij jam'ahum wa aqil adadahum waj'alhum fil ghabirin ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.